Halo anak-anak, kembali lagi bersama saya di channel Guru Tempe. Oke, langsung saja kita ke latihan soal nomor 1. Di antara sifat larutan di bawah ini, yang tidak termasuk sifat koligatif larutan adalah. Nah, kita di sini diberikan 5 pilihan. Kita cek satu-satu. Penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap ini disimbolkan dengan delta P. Jadi ini benar. Lalu kenaikan titik didih disimbolkan dengan delta TB. Jadi ini benar juga. Yang ketiga, kenaikan titik beku. Nah, kenaikan titik beku ini tidak termasuk sifat koligatif larutan. Yang keempat, penurunan titik beku. Penurunan titik beku disimbolkan dengan delta TF. Jadi dia termasuk ya. Dan tekanan osmosis. Nah, tekanan osmosis juga merupakan sifat koligatif larutan yang disimbolkan dengan Pi. Jadi jawabannya adalah kenaikan titik beku, karena yang ditanyakan adalah yang tidak termasuk. Pada soal nomor 2, kita diberikan 5 larutan ya. Jadi kita disuruh memperhatikan kelima larutan yang diberikan. Lalu larutan yang mempunyai tekanan uap paling rendah adalah yang mana? Nah, sekarang pertanyaannya, tekanan uap atau yang disimbolkan dengan huruf P, apa sih yang mempengaruhi tekanan uap? Apakah jenis zat terlarutnya atau jumlah zat terlarutnya? Yang mempengaruhi besar kecilnya tekanan uap larutan adalah jumlah zat terlarut, bukan jenis zat terlarutnya. Jumlah zat terlarut ini besar atau kecil mempengaruhi tekanan uap larutan. Jumlah zat terlarut juga berkaitan dengan konsentrasi larutan. Seperti yang sudah kita bahas pada tabel penugasan mandiri yang sebelumnya, untuk dapat mencari tekanan uap yang paling rendah, kita harus dapat mencari penurunan tekanan uap yang paling tinggi, atau yang mana yang XT-nya paling tinggi, atau yang mana konsentrasi larutan yang paling tinggi. Jadi ada 3 cara untuk mencari yang mana larutan yang mempunyai tekanan uap paling rendah. Jadi kita cari yang paling tinggi penurunan tekanan uapnya, yang paling tinggi fraksi mol zat terlarutnya, dan yang paling tinggi konsentrasinya. Pada soal ini, data yang kita punya adalah konsentrasi di masing-masing larutan. Nah, di situ terlihat ada yang 0,1 M, ada yang 0,2 M, dan ada yang 0,3 M. Nah, kita lihat yang paling tinggi yang mana? Yang paling tinggi adalah nomor 4, yaitu C6H12O6 dengan konsentrasi 0,3 M. Berarti ini jumlah zat terlarut atau fraksi mol zat terlarutnya yang paling tinggi. Sehingga jawabannya adalah nomor 4. Nah, ini sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Kita disuguhkan dengan soal hitung-hitungannya. Jadi minimal kalian harus bisa perkalian, pembagian, dan penjumlahan. Hal pertama yang harus kita buat pada soal perhitungan adalah diketahui, ditanya, dan dijawab. Oke, kita mulai dari yang diketahui. Sebanyak 100 gram sukrosa dengan MR 342 dilarutkan dalam 500 gram air. Nah, kita tulis pertama, karena sukrosa dan air ini dijadikan larutan, maka zat terlarutnya adalah sukrosa dan zat pelarutnya adalah air. Sehingga dapat kita tulis gram zat terlarut adalah 100 gram, yaitu gramnya sukrosa ya. Lalu gram zat pelarut adalah sejumlah 500 gram. Nah, ini adalah gramnya air, yaitu gram pelarut. Lalu juga diketahui MR dari zat terlarut, yaitu sebanyak 342. Pada suhu 25 derajat Celcius mempunyai tekanan uap titik. Nah, ini ada dalam kurung tekanan uap air jenuh. Tekanan uap air jenuh sebanyak 23,76 mm Hg. Nah, tekanan uap air jenuh ini kita simbolkan dengan P aksen ya. Jadi P dengan lingkaran seperti derajat itu di atasnya.
bacanya P aksen ya. Lalu kita tulis ditanya. Ditanya tentu saja tekanan uap larutannya. Nah, jadi yang ditanya adalah P. P sama dengan berapa. Lalu kita lanjut ke jawab. Hal pertama yang harus kita cari adalah mol zat terlarut dan mol zat pelarut. Mol ini dapat dicari dengan membagi gram dengan mr. Jadi mol sama dengan gram per mr. Pada kasus ini, mol zat terlarutnya adalah 100 gram sukrosa dibagi 342, yaitu mr-nya sukrosa. Hasilnya adalah 0,29 mol. Untuk mol zat pelarutnya, ya, kita menggunakan 500 gram air dibagi mr air. Nah, mr air ini karena dia air, rumus kimianya H2O, mr-nya adalah hanya 2, berarti 1 dikali 2 ditambah O. O-nya 16, menjadi 18. Sehingga 500 per 18 sama dengan 27,77 mol. Setelah kita mencari mol zat terlarut dan mol pelarut, kita mencari fraksi mol pelarut dengan cara mol pelarut dibagi mol seluruhnya. Mol zat terlarut ditambah mol pelarut. Sehingga 27,77 per 27,77 ditambah 0,29. Karena mol zat terlarutnya 0,29 ya. Sehingga kita dapatkan angka 0,989. Setelah kita mendapatkan fraksi mol zat pelarut, kita masukkan rumus P ya. Jadi P ini tekanan uap larutan ini sama dengan XP dikali P aksen. XP yang sudah tadi kita cari, kita masukkan angkanya ke sini yaitu 0,989 dikali P aksen yang sudah diketahui di soal, yaitu sebesar 23,76. Nah, setelah dikalikan, kita mendapatkan angka 23,514 mm Hg. Berarti tekanan uap larutannya adalah sebesar 23,514 mm Hg. Kita lihat di soal 23,514. Oh, ada, berarti itu adalah jawabannya. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Untuk soal nomor 4 kita dapat soal perhitungan lagi ya. Jadi ini soalnya mirip dengan soal nomor 3, maka caranya juga sama. Yang jadi masalah adalah skill kalian berhitung dan cara mencari MR. Nah, pada soal kali ini 10 gram urea dilarutkan dalam 90 ml air. Artinya zat terlarutnya adalah urea, sedangkan zat pelarutnya adalah air, sehingga dapat kita tulis diketahui gram zat terlarut adalah 10 gram, yaitu punyanya urea, dan gram zat pelarut adalah 90 gram. Nah, ini beda ya, jadi ini di soalnya 90 ml. Tapi kenapa saya tulis di sini 90 gram? Karena kita sudah belajar di SMP bahwa rho air itu sama dengan 1. Sehingga dapat kita cari 90 gram ini dengan cara rho sama dengan M per V, massa per volume. Tuh ya. Jadi masanya yang kita cari, rho-nya kita tahu, volumenya kita tahu. Sehingga M sama dengan rho dikali volume, yaitu 1 dikali 90, sehingga kita dapat nilai 90 gram. Lanjut ke MR zat terlarut, yaitu MR-nya urea. Nah, di sini kita tidak langsung diberikan angka ya, tetapi kita diberitahukan senyawanya dari urea, yaitu CONH2 2 kali. Nah, untuk yang bingung dengan cara mencari MR, itu seharusnya kalian sudah pelajari di kelas 10 semester 2, yaitu bab stokiometri ya. Nah, caranya adalah kita jabarkan dulu atom per atomnya gitu. Jadi
dalam CONH2 dua kali ada satu atom C, lalu kita tulis C dikali 1, lalu ada satu atom O, kita tulis O kali 1, lalu jumlah ada N dengan jumlahnya 1 dalam kurung 2, itu artinya dikali 2, maka kita tulis N kali 2. Lalu untuk hidrogen dalam kurungnya jumlahnya 2, terus ada angka 2 di luar kurungnya, maka 2 dikali 2, 4. Sehingga jumlahnya H dikali 4 ya. Sama dengan berapa? Nilai ARC adalah 12, sehingga 12 dikali 1. Lalu nilai AR oksigen adalah 16, itu 16 dikali 1. Nilai AR N adalah sebesar 14, 14 dikali 2, dan AR hidrogen adalah 1, jadi 1 dikali 4. Nah, dari mana kita dapat nilai AR ini adalah berdasarkan tabel periodik, jadi sudah ditentukan. Kalian nggak perlu dah ngafalin, kalian tinggal lihat tabel aja, di situ ada 12 dikali 1 sama dengan 12, 16 dikali 1 sama dengan 16, 14 dikali 2 sama dengan 28, lalu 1 dikali 4 sama dengan 4. Nah, setelah itu baru kita jumlahkan semuanya. 2, 6, 8, 4. Itu 20 ya. Jadi kita masukkan 20, 0, 2-nya di depan. Lalu 2, 1, 1, 2. Itu 6. Jadi dapat kita tentukan MR zat terlarutnya adalah sejumlah 60. Selanjutnya kita mencari MR zat pelarut. Nah, zat pelarutnya adalah air yang kita rumuskan dengan H2O. Jadi kita tentukan jumlah hidrogennya dan jumlah oksigennya. Jumlah hidrogennya adalah sebanyak 2, sedangkan jumlah oksigennya sebanyak 1. Sehingga kita tuliskan H kali 2 dan O kali 1. Hidrogen ini AR-nya adalah 1. Jadi kita ganti 1 dikali 2 sama dengan 2. Lalu untuk oksigen adalah 16 dikali 1 sama dengan 16. Setelah itu kita jumlahkan 2 ditambah 16. Maka kita dapat MR zat pelarut sejumlah 18. Diketahui juga di soal ada tekanan uap jenuh air pada suhu 25 derajat Celcius adalah 62 cm Hg. Jadi kita tulis diketahui P aksen sama dengan 62 cm Hg. Yang ditanya adalah tekanan uap larutan urea, maka simbolnya adalah P, karena tekanan uap larutan. Jadi P sama dengan berapa? Lanjut, kita ke jawab. Sama caranya seperti soal nomor 3. Awalnya kita cari mol zat terlarut, mol zat pelarut, lalu kita cari fraksi mol pelarut, baru kita masukkan ke rumus tekanan uap larutan, yaitu P. P sama dengan XP dikali P aksen. Nah, untuk mol T, itu biasanya di buku ditulis dengan simbol N ya. Jadi boleh aja kamu pakai tulisan mol, pakai simbol N, boleh. Itu jadi gram per mr-nya adalah 10 per 60 sama dengan 0,16 mol. Untuk mol zat pelarut itu 90 per 18. Jadi gram per mr ya. Dapatnya 5 mol. Setelah kita dapat itu, kita mencari fraksi mol pelarut dengan cara NP per NT plus NP. Jadi mol pelarutnya 0,16. Bukan ya? Oh iya, 5. Seharusnya ini 5. Saya yang salah tulis. Jadi NP-nya 5 per 0,16 ditambah 5 menjadi 0,968. Nah, itu salah tulis ya. NP-nya yang di atas itu harusnya 5. Nah, setelah kita dapat nilai XP, kita mencari nilai P. Nah, ini yang ditanya. P sama dengan XP dikali P aksen. Sama dengan
0,968 dikali P aksennya 62 cm Hg. Nah, itu hasilnya adalah 60 mm Hg. Ntar dulu. Seharusnya dia cm Hg ya, karena P aksennya itu mempunyai satuan cm Hg. Maka satuan akhirnya juga cm Hg. Soal ada 60 cm Hg, berarti itu udah jawabannya. Soal ini ya, ada murid yang memberi saya masukan bahwa soal ini kunci jawabannya salah ya. Jadi awalnya kunci jawabannya 31 cm Hg. Nah, dia bingung gitu. Harusnya 60 nih. Kenapa jawaban saya salah terus gitu. Akhirnya saya diberitahu dan setelah saya cek, ya ternyata memang benar jawabannya 60 cm Hg. Makanya kalau kalian sadar atau kalian kalian cek lagi, beberapa jawaban kalian yang sebelumnya ada yang 100 itu malah turun jadi 75. Terus ada yang awalnya 75 malah naik jadi 100. Nah, anomali ini terjadi karena saya merubah kunci jawaban dari 31 cm Hg, saya rubah ke 60 cm Hg.